Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardansa dengan NPM E1D023033. Di sini saya memiliki tugas yaitu mereview salah satu jurnal tentang penilaian pekerjaan pada karyawan. Bagaimana videonya? Langsung saja. Di sini saya memiliki artikel yang akan saya bahas yaitu tentang penilaian pekerjaan sistem balance score pada evaluasi PT Bank Jateng. Artikel ini meneliti penerapan konsep balance scorecard dalam penilaian kinerja organisasi. Dengan fokus pada evaluasi PT Bank Jateng, konsep balance scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton sebagai solusi atas keterbatasan metode penilaian kinerja yang hanya mengandalkan perspektif keuangan. Sistem penilaian tradisional yang berfokus pada keuangan seringkali dinilai kurang memadai karena hanya menilai hasil jangka pendek dan cenderung mengabaikan faktor-faktor non-keuangan yang penting bagi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, balance scorecard menambah 3 perspektif lainnya, yakni perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran untuk memberikan pandangan yang lebih holistik dan seimbang. Balance scorecard melibatkan perspektif keuangan yang berfokus pada pencapaian laba optimal dan efektivitas biaya melalui indikator seperti return on asset atau ROA, biaya operasional BOPO, dan loan to deposit ratio LDR. Indikator ini membantu perusahaan menilai kinerja keuangan mereka secara keseluruhan dan mengevaluasi kemampuan mereka dalam mengelola biaya operasional. Untuk meningkatkan profitabilitas dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Perspektif pelanggan mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan serta pangsa pasar perusahaan. Hal ini penting untuk memahami daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan untuk menjaga serta meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, proses perspektif proses bisnis internal mengukur si efisien dan efektivitas dari proses-proses utama dalam perusahaan termasuk inovasi produk, kualitas pelayanan, dan waktu pemrosesan. Perspektif ini memberikan wawasan penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat memberikan nilai lebih pada pelanggan. Perspektif terakhir adalah pertumbuhan dan pembelajaran yang menilai sumber daya manusia serta kemampuan perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam hal ini, produktivitas karyawan, pelatihan, serta tingkat kepuasan kerja menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan perusahaan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengintegrasikan keempat perspektif ini, balance scorecard tidak hanya membantu perusahaan mengevaluasi kinerja saat ini, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Konsep ini memungkinkan PT Bank Jateng yaitu menyelaraskan tujuan strategis mereka dengan aktivitas operasional sehari-hari, sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi yang optimal dan memastikan pencapaian visi dan misi secara keseluruhan. Jadi konsep penilaian kinerja balance scorecard ini mengukur kinerja eksekutif dan keseluruhan perusahaan. Pada PT Bank Jateng ini, metode ini yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, tujuannya yaitu untuk mengatasi kelemahan penilaian kinerja yang hanya fokus pada aspek keuangan dan menambah 3 perspektif lainnya. Salah satunya yaitu pelanggan, proses bisnis internal. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal menilai efisiensi yang efektivitas proses meliputi inovasi dan kualitas layanan. Jadi inti dari video ini adalah dari artikel yang saya baca ini, penilaian pada PT Bank Jateng terhadap karyawan ini menggunakan konsep balance scorecard. Kinerja eksekutif dan keseluruhan perusahaan, yaitu bertujuan untuk mengatasi kelemahan
penilaian kinerja dan yang hanya fokus pada aspek keuangan dan menambah 3 aspek lainnya. Mungkin cukup segitu saja video yang dapat saya buat dan tugas yang saya buat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video maupun tugas saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.